teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pasti sudah tidak sabar. Hanya tinggal 2 hari lagi Inter menjamu Juventus. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini adalah pertandingan akbar yang ditunggu-tunggu seluruh dunia. Mata akan tertuju ke San Siro, sahabat Bob, menikmati pertandingan Inter melawan Juventus. Harapan kita, sahabat Bob, Interisti seluruh dunia adalah menjungkir balikan Juventus. Setuju? Pasti setuju, sahabat Bob. Ini menarik sekali, apalagi para pemain kita komplit, hanya Cuadrado yang tidak akan bermain, sahabat Bob. Jadi terus juga sebelum pertandingan Inter melawan Juventus, kemarin Inter Milan merilis skuad babak untuk 16 besar Liga Champion ya. Tajon Buchanan dimasukin, pemain baru kita walaupun dia belum pernah debut di Inter, tapi dia masuk slot untuk Liga Champion. Hanya Sensi yang dikeluarkan, juga di putaran pertama dia juga nggak dimasukin, dan juga Cuadrado karena dia si Cuak kan sampai Maret apa April baru bisa main kan, jadi ya akhirnya Klaassen juga dimasukin, jadi artinya semua masuk, sahabat Bob, kecuali ya cuman Cuadrado sama si Sensi. Semoga pemain-pemain yang didaftarkan ke Liga Champion memberikan kontribusi dan Inter bisa melaju ke final dan memenangkan Liga Champion musim ini, sahabat Bob ya. Itu berita baik buat kita, dan yang menarik adalah kemarin Inter secara resmi melayangkan tawaran untuk Zelensky ke Napoli ya. Artinya Zelensky hanya tinggal masalah tanda tangan aja, mungkin 10 atau 20 hari ke depan. Begitu juga si Taremi yang masih terus bermain di Piala Asia, walaupun dia kemarin kena kartu merah, tapi timnya masuk ke semifinal, sahabat Bob. Nah, juga tadi pagi juga sedikit Piala Asia, Korea Selatan juga mengalahkan Australia yang kemarin mengalahkan Indonesia, sahabat Bob. Nah, Napoli juga sudah menerima bahwa Inter akan mengambil Zelensky dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Cuman satu yang mereka lakukan, jadi mengeluarkan Zelensky dari skuad Liga Champion. Waduh, sayang sekali ya. Tapi nggak apa-apa, Zelensky akan bermain di Serie A nanti, dan ini bagus buat Inter. Jadi artinya resiko untuk cederanya juga tidak banyak, dan kita berharap lini tengah Inter akan makin kuat di musim depan ya. Benvenuto Zelensky ya. Kita tahu bagaimana Presiden Napoli ini orangnya saklek, dan ternyata benar Zelensky tidak dimasukin, tapi dia sudah akan menjadi pemain Inter. Nah, sahabat Bob, kemarin di video gua bahwa Rabiot diminati Inter, dan itu bukan bohong, sahabat Bob. Ini memang lagi viral di media-media Italia ya. Apalagi kemarin si Juventus sudah mendatangkan Alcaraz. Bisa aja Alcaraz ini untuk menggantikan Rabiot, bisa aja, karena Rabiot kan gajinya 7 juta ya. Dan juga nanti kalau memang Inter untuk mendapatkan akan berhubungan dengan mamahnya, Mamma Mia, kata si Gagliardini ya. Nah, sahabat Bob, ini dia jurnalis Italia tidak membantah rumor tentang Rabiot ke Inter ya. Jurnalis Marco Barzaghi mengklaim mungkin ada benarnya di balik rumor Rabiot. Jadi ini bagus juga ya, apalagi sebelum pertandingan kemarin si Alergi banyak cingkune ngomongin Inter bla 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 ya kan. Nah, sekarang Inter membikin satu ya. Tapi kalau gua pribadi ya senang kalau Rabiot datang, kemungkinan ya dia juga bisa menjadi pelapisnya Mkhitaryan ya, sama posisinya kan, box to box ya. Nah, sahabat Bob, ini juga ini yang dibilang sama Barzaghi ya. Meski jurnalis sport Mediaset merasa bahwa lini tengah Inter akan lengkap dengan kedatangan Zelensky, ia yakin bahwa menambahkan ke Rabiot dalam tim bisa menjadi sebuah kemungkinan. Rumor mengenai ketertarikan Inter terhadap Rabiot yang kontraknya di Juventus habis tidak sepenuhnya palsu. Pasti ada sesuatu di luar sana, meski Inter telah melengkapi lini tengah mereka. Apalagi Klaassen ya kemungkinan pasti out ya musim depan. Sensi juga akan habis kontrak. Jadi
memang Inter butuh tambahan lini tengah, sahabat Bob. Nah, Rabiot mendapat gaji sekitar 7 juta. Dia sedang mencari kesepakatan dengan ibunya atau agennya si Veronik ya. Lini tengah Inter lengkap dengan Zelensky, tapi perhatikan yang satu ini. Kita berbicara tentang dua klub yang juga merupakan rival hebat di pasar. Kita melihat apa yang terjadi dengan Jalo dan Lukaku. Pasar selalu menawarkan kejutan. Dalam hal ini, negosiasi akan sulit. Tapi saya menyebutnya tidak ada yang mustahil ya. Kalau Rabiot datang ke Inter, ini adalah seperti yang gue bilang di video kemarin, kudeta pemain-pemain Juventus yang bebas transfer. Kemarin Cuak, sekarang Rabiot. Mungkin next Locatelli ya. Ini bagus sahabat Bob ya. Kita lihat aja nanti bagaimana pergerakan Opa dengan Ausilio. Apakah Rabiot bisa didatangkan atau tidak? Kita tunggu aja sahabat Bob, karena ini memang lagi viral. Terus juga Inter sama Juventus juga lagi bersaing untuk mendatangkan Gudmundsson ya. Gudmundsson ini kemarin udah ditawar oleh Fiorentina, dan Fiorentina ternyata tidak bisa menawarkan lebih dari 20 juta. Jadi Genoa masih menahan, sementara Genoa dulu hanya mendatangkan 1,2 juta sahabat Bob. Jadi memang Gudmundsson ini lebih bagus di Serie A. Dan kalau Inter mendapatkan pemain seperti ini, gila ya. Gila men ya. Musim depan seperti apa kekuatan Inter ya. Lini depan, lini tengah, lini belakangnya. Jangan diragukan lagi gitu loh sahabat Bob. Jadi kita lihatlah seperti apa. Apakah Inter bisa mendapatkan Gudmundsson atau tidak. Tapi gue yakin apa yang dilakukan Opa dengan Ausilio sekarang udah mereka persiapkan. Dan kita lihat nanti. Yang jelas kalau Gudmundsson datang ya pasti ada yang dikorbankan. Ya salah satu seperti di video gue kemarin ya. Seperti Dumfries ya, mungkin Inter bisa mendapatkan sekitar 30 sampai 35 juta. Kita lihat aja sahabat Bob, karena kita udah punya di kanan itu ada Tajon Buchanan, terus si Darmian ya sahabat Bob. Jadi ya kita lihat sahabat Bob, apakah Gudmundsson bisa datangkan atau tidak, kita lihat nanti. Semoga Inter yang mendapatkannya ya. Kebayang lini depan Inter musim depan gila ya. Nah, Inter Milan ingin mengumpulkan 30 juta dengan melepas pemain yang dipinjamkan musim panas ya. Salah satu adalah Korea, dan gua lihat kemarin Korea belum pecah telur juga di Marseille ya. Bahkan dia bermain di cadangan. Nah, ini juga kalau memang Marseille bisa lolos ke Liga Champions, mereka wajib menebus 12 juta ya. Meminjamnya kemarin kurang lebih sekitar 8 juta kalau nggak salah. 6 juta ya. Terus juga si Sevilla yang meminjam Gome itu juga punya kewajiban untuk membayar 8 juta. Terus juga Zinho Van Hesden ya, yang di Standard League ini 7 juta. Juga ada Esposito yang Spezia yang bisa membeli Francisco Pio dengan 5 juta. Sedangkan Sampdoria berpeluang menguangkan Sebastian Esposito 7 juta. Terus juga Filip Stankovic juga dibebani sekitar 5 juta. Jadi kurang lebih sekitar 30 juta ya. Kita lihat apakah Inter bisa mendapatkan uang dari situ. Kita lihat musim depan. Juga ada pemain Cagliari yang juga bagus nih, Oristanio. Juga kalau Cagliari mempermanenkan itu ada kurang lebih 4 juta. Tapi Inter bisa membeli kembali 5,5 juta. Itu sedikit untuk bursa transfer. Semoga aja ya sahabat Bob, dan kita juga lagi menunggu bagaimana ya nasib Inter dengan Suning. Itu yang kita tunggu juga, semoga Suning bisa mendapatkan jalan keluarnya. Terus juga Inter Milan akan berpisah dengan Cuadrado di musim depan karena memang dia 8 tahun di Juventus, terus juga di Inter juga ternyata sudah keburu cedera, padahal sempat memberikan 3 assist ya di Inter musim ini, dan 2 assist ya lawan Napoli sama lawan siapa ya, Fiorentina kalau nggak salah ya. Jadi dengan cederanya dia ya, makanya Inter benar-benar banyak yang dibutuhkan pemain musim depan ya. Kalau Rabiot datang, Gudmundsson datang, nah ini akan menjadi nilai tambah buat Inter musim depan sahabat Bob ya. Cuak walaupun sedikit tapi tetap berkesan sahabat Bob. Nah, ini dia untuk pertandingan Senin dini hari. Inter Juve, Bandar Taruhan memilih Inzaghi dalam pertandingan Scudetto. Lautaro dan Vlahovic derby Itali dalam odes pencetak gol ya. Jadi Inter memang diunggulkan di Bandar Taruhan di Italia ya, bahwa Inter bisa memenangkan pertandingan ya. Kalau kita ya asal Inter tidak bermain seperti waktu di kandang mereka. Jadi memang seperti yang gua bilang di video gua kemarin,
4 strategi yang akan dimainkan Inzaghi untuk meluluh lantahkan Juventus. Semoga ini terjadi karena memang kita butuh ya menjaga jarak terus dengan Juventus, semakin jauh semakin bagus. Tetapi terus ya kita membumi, fokus dan terus memberikan energi kepada Inter ya, para pemain yang sudah yang sudah berintegrasi satu sama lain. Chemistry mereka sudah dapat. Nah, ternyata sahabat Bob, Backval kemarin yang diincar Inter, Barcelona, Hotspur, ternyata Hotspur yang mendapatkan Backval. Walaupun nanti di musim depan ya. Dan mereka juga secara resmi kemarin mengumumkan ya pemain muda ini sebenarnya sayang juga ya. Tapi kita sudah punya Carboni. Jadi kita nggak butuh Backval ya. Apalagi biayanya juga nggak sedikit ya dengan pemain muda seperti itu ya. Kita lihat nanti sahabat Bob seperti apa. Nah, ini kemarin si mantan pesepak bola ya siapa namanya nih Orlando ya. Dia berbicara sedikit tentang Inter Juve ya. Duel apa yang akan terjadi? Leg pertama mengecewakan kami. Saya memperkirakan Inter segera akan tampil agresif. Karena Inter biasanya sering menyerang dalam pertandingan mereka. Benar bahwa Anda akan menghadapi Juventus. Namun jika Anda berhasil mencetak gol di menit 20 pertama, pertandingan akan berjalan lancar. Menurun jika Inter menang, tidak akan ada yang mengambil kembali. Jika kemudian mereka menang melawan Juventus, 7 poin ya. Bagi saya hari Minggu adalah penentu apakah Inter menang. Saya pikir pertandingan itu akan berakhir dengan baik. Bisa mengambil keputusan di lini tengah, Juventus tidak akan kalah. Mereka tidak harus menang, itulah yang dimiliki Inter. Jadi kita wajib mengalahkan Juventus, tetapi tidak bisa kita omongkan saja. Benar nggak sahabat Bob? Jadi pemain-pemain harus membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan Juventus. Kita sebagai fans hanya mengirim doa. Kalahkan Juventus karena Inter ingin selalu menang. Benar gak sahabat Bob? Ya, itu sahabat Bob. Nah, ini yang dibilang Bonin Sekna. Lautaro punya tujuan di kepalanya dan kepribadian yang luar biasa. Ya, jadi antara dua pemain ya Vlahovic dengan si Lautaro ini akan bertarung ya. Si Vlahovic udah mencetak 12 gol sementara si Lautaro 19 gol. Jadi ini akan pertarungan buat mereka. Tapi berbeda. Leadership-nya Lautaro Martinez, bagaimana dia membantu pemain, bagaimana dia membantu tim, dan itulah kekuatannya. Makanya dia cocok sekali menjadi pemimpin dan menjadi kapten di Inter. Kalau Vlahovic hanya untuk mencetak gol ya, dan kita akui bahwa fisiknya di awal musim itu semakin membaik. Jadi ini perlu diwaspadai sahabat Bob. Apalagi Rabiot, Cisa juga udah kembali. Terus siapa lagi pemain Amerika? McKenzie ya. Itu juga perlu kita waspadai sahabat Bob. Jadi terus juga rumor bahwa memang kemarin Pioli bilang bahwa rumor tentang Conte itu biasalah dalam sepak bola. Tapi memang bisa aja Conte ke Milan. Tapi menurut gue ya kita nggak usah perlu khawatir ya. Gue senang dengan apa yang dilakukan Inzaghi dan gue bersyukur kita mendapatkan pelatih yang minim budget tapi bisa sampai ke final Liga Champions. Semoga di musim ini benar-benar Tuhan memberikan ke Inzaghi Scudetto untuk timnya sahabat Bob. Karena itu yang kita inginkan. Setuju nggak sahabat Bob? Jadi kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga benar-benar Inter kita bisa menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.